Halo semuanya, perkenalkan saya Mega Codia Tami dengan NIM 0511525526 dari UPBJJ Surakarta. Saya dari program studi S1 Agribisnis dan ini adalah video untuk tugas 2 mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian. Yang pertama, apa perbedaan sistem penyuluhan dengan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan? Nah, untuk sistem penyuluhan itu adalah berfokus pada pendidikan dan penyebaran informasi. Pendekatan sistem penyuluhan ini melibatkan petani atau peternak secara langsung dengan tujuan utama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis dari petani itu sendiri. Contohnya adalah dalam penyuluhan peternakan. Nah, peternak akan diajarkan oleh penyuluh tentang teknik baru dalam pemeliharaan ternak seperti handling atau teknik baru dalam pemberian pakan ternak melalui pelatihan dan demonstrasi lapangan yang dilakukan oleh penyuluh. Nah, untuk sistem agribisnis sendiri, ini mengambil pendekatan yang lebih holistik. Nah, cakupannya adalah seluruh rantai dari produksi hingga pemasaran dan distribusi. Fokus sistem agribisnis ini adalah pada aspek komersial dan pasar, dengan tujuan meningkatkan nilai ekonomi produk pertanian atau peternakan. Nah, contoh dari sistem agribisnis ini adalah peternak yang dilatih dalam manajemen bisnis, strategi pemasaran, dan pengembangan produk mereka sendiri guna membantu mereka mengelola usaha peternakan menjadi bisnis yang lebih efisien dan tentunya terintegrasi. Nah, untuk soal nomor 2 itu pentingnya memahami sasaran penyuluhan. Nah, kenapa sih harus kita paham dengan sasaran penyuluhan kita sendiri? Nah, memahami sasaran penyuluhan itu adalah fondasi dari setiap program penyuluhan yang sukses. Nah, memahami sasaran ini itu juga memastikan kita bahwa materi dan metode yang akan kita sampaikan relevan dan efektif. Ini juga meningkatkan adopsi teknologi baru, menggunakan sumber daya dengan efisien, dan memungkinkan evaluasi yang akurat untuk perbaikan program ke depannya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang audiens, penyuluh tentunya dapat mencapai hasil yang lebih baik dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku usaha tani. Yang terakhir, apakah kegiatan penyuluhan merupakan suatu bentuk organisasi? Menurut saya pribadi, agaknya kurang tepat apabila kegiatan penyuluhan pertanian adalah suatu bentuk organisasi, karena dari namanya sendiri adalah kegiatan. Jadi penyuluhan itu merupakan serangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan oleh individu atau lembaga dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, atau keterampilan kepada kelompok sasaran tertentu. Meskipun kegiatan penyuluhan biasanya terorganisir dan dilakukan oleh organisasi atau lembaga tertentu, namun tetap saja kegiatan penyuluhan ini tidak bisa dikatakan sebagai organisasi. Penyuluhan lebih fokus kepada suatu proses atau aktivitas yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak secara mandiri maupun bekerjasama dengan organisasi atau lembaga tertentu. Itu merupakan jawaban untuk tugas 2 dari mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian. Sekian, terima kasih.